Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Najma Aziza, kemudian ada Lisa Fadila Wakro, selanjutnya ada Neona Faizalia, dan Sentia Afianti. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Rizky yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Di sini kami akan menjelaskan hasil analisis kami terhadap PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Yang pertama, untuk slide pertama yaitu lingkungan, pelaporan, dan analisis keuangan. PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk merupakan perusahaan makanan dan minuman terbesar di Indonesia. Bisnis ini dimulai sejak tahun 1979 ketika pendiri perusahaan memulai usahanya melalui PT Tudung Putra Jaya atau yang disebut juga dengan PPJ di Pati, Jawa Tengah. PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk berdiri sejak tahun 1990. Garuda Food ini sendiri memproduksi dan memasarkan berbagai macam produk dan baik makanan maupun minuman dengan 6 merek terkemuka seperti Garuda, Cherry, Coklatos, Flevo, Prozis, dan Topkis. PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk menyajikan beberapa jenis laporan keuangan, termasuk laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Semua jenis laporan ini merupakan laporan yang harus diungkapkan oleh perusahaan go public di Indonesia sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau yang disebut juga dengan SAK. Ketentuan ini sesuai dengan PSAK nomor 1 yang mengatur bagaimana perusahaan harus mengungkapkan dalam laporan keuangannya dengan kebijakan akuntansi yang digunakan. Next slide. Prinsip akuntansi yang berlaku. Perusahaan ini beroperasi di Indonesia, sehingga aturan yang mengatur penyusunan laporan keuangan perusahaan mengacu pada standar akuntansi keuangan atau yang disebut juga dengan SAK tadi. Pada laporan keuangan tahun 2020, pengauditan dilakukan oleh kantor akuntan publik Purwantono, Sungkoro, dan Surja sesuai dengan laporan auditor independen per tanggal 10 Mei 2021. Hasil pemeriksaan tersebut menghasilkan opini wajar tanpa pengecualian mengenai semua hal yang memiliki signifikansi material sesuai dengan ketentuan dalam SAK. Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar-standar akuntansi yang berlaku di Indonesia yang mencakup pernyataan standar akuntansi keuangan atau yang disebut juga dengan PSAK dan interpretasi standar akuntansi keuangan atau yang disebut juga dengan ISAK yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. Selain itu, prinsip-prinsip tersebut mencakup Peraturan Nomor 8.G.7 yang terdapat dalam lampiran keputusan Ketua OJK yang dikeluarkan pada tanggal 25 Juni 2012 yang termuat dalam peraturan dan pedoman penyajian dan pengungkapan laporan keuangan yang diterbitkan oleh OJK. Kebijakan ini telah diterapkan secara konsisten pada semua tahun yang dicantumkan kecuali ada pernyataan lainnya. Mungkin bisa next slide. Apa sih tujuan akuntansi keuangan dan kualitas informasi akuntansi? Jadi, kualitas informasi akuntansi dalam laporan keuangan PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk dari tahun 2019 hingga 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut. Pada tahun 2019, relevansi informasi terlihat dari niat manajemen perusahaan untuk menerapkan standar yang dianggap relevan dengan kelompok usaha saat efektif. Pengaruhnya terhadap posisi dan kinerja keuangan konsolidasian kelompok usaha masih diestimasi pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Pada tahun 2020, relevansi terlihat dari penerapan standar akuntansi baru dan amandemen sejak 1 Januari 2020. Kelompok usaha tidak melakukan penyajian kembali atas informasi komparatif tahun 2019 terkait dengan penerapan PSAK nomor 71, yaitu instrumen keuangan, dan PSAK nomor 73 tentang sewa. Perbedaan yang timbul dari penerapan PSAK tersebut dibebankan ke saldo laba pada 1 Januari tahun 2020. Selanjutnya, pada tahun 2021, relevansi terlihat dari standar baru dan amandemen yang berlaku efektif pada tahun buku yang dimulai pada tahun 2022 hingga 2023.
yang mempengaruhi operasi grup unit sendiri. Hal ini mencakup amandemen PSAK 1, PSAK 16, PSAK 57, dan amandemen PSAK 22 yang mengacu pada kerangka konseptualnya. Pada tahun 2022, relevansi terlihat dari siaran pers Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia atau DSAK IAI pada bulan April 2022 mengenai pengatribusian imbalan pada periode jasa yang menjelaskan persyaratan yang relevan dari PSAK 24 mengenai imbalan kerja. Hal ini berhubungan dengan cara mengatribusikan imbalan pensiun pada periode jasa program pensiun dengan pola tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Lalu kembali lagi pada tahun 2019, keandalan informasi dapat terlihat dari penurunan nilai yang diakui yang diperoleh oleh peristiwa kerugian yang berdampak pada estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal. Pada tahun 2020, keandalan terlihat dari pengakuan provisi jika kelompok usaha memiliki liabilitas saat ini sebagai akibat peristiwa masa lalu. Estimasi yang andal dibuat mengenai jumlah liabilitas yang akan timbul. Pada tahun 2022, keandalan informasi dapat terlihat dari upaya terus-menerus direksi untuk memperkuat keandalan dan efisiensi proses bisnis dari awal hingga akhir. Sebagai langkah untuk menghadapi kompetisi ketat di industri makanan dan minuman. Akrual dan provisi diakui jika grup memiliki kewajiban saat ini, baik secara hukum maupun konstruktif, yang dapat menghasilkan arus keluar sumber daya dan estimasi kewajiban tersebut dapat dibuat secara andal. Akrual dan provisi tidak diakui untuk kerugian operasi di masa mendatang. Next slide. Selanjutnya ada relevansi informasi akuntansi. Pada laporan keuangan yang dikeluarkan oleh PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk pada tahun 2019 hingga 2022 menunjukkan laba sebagai berikut. Laba di tahun 2019 tercatat sebesar Rp435,77 miliar, mengalami kenaikan sebesar 2,24% dari Rp425,48 miliar pada tahun 2018. Lalu laba tersebut di tahun 2020 kembali tercatat sebesar 245 miliar, di mana laba ini mengalami penurunan sebesar 43,75 miliar. Laba di tahun 2021 tercatat sebesar 493 miliar, yang mengalami kenaikan sebesar 100,99% dari tahun 2020. Lalu di tahun 2022 kembali tercatat sebesar 522 miliar, di mana laba ini sendiri mengalami kenaikan sebesar 5,90% dari tahun sebelumnya. Dapat dilihat bahwa laba di tahun 2020 mengalami penurunan akibat dampak dari pandemi COVID-19 yang melemahkan kondisi ekonomi dan bisnis. Laba tahun 2021 mengalami kenaikan akibat pandemi COVID-19 yang mulai mereda dan memulihkan kondisi ekonomi dan bisnis, serta laba di tahun 2022 semakin mengalami kenaikan akibat naiknya penjualan. Sehingga pada tahun 2020 harga saham cenderung menurun akibat investor yang khawatir akan kondisi pasar yang rata-rata mengalami penurunan laba. Sedangkan pada tahun 2021 dan 2022 harga saham mulai kembali naik dan penjualan juga kembali meningkat. Sehingga dengan demikian laporan keuangan relevan atau mencerminkan harga sahamnya. Jadi, pada laporan PT Garuda Putra Putri Jaya Tbk menggunakan accrual basis karena metode akuntansi ini berfokus pada pencatatan pendapatan dan biaya ketika mereka terjadi, bukan hanya saat uang sedang berpindah tangan. Beberapa kekuatan metode ini atau metode akuntansi accrual ini seperti mencerminkan kinerja yang lebih akurat, mengukur kewajiban yang lebih baik,
pengambilan keputusan yang lebih baik, serta transparansi dan keterbukaan. Namun, metode ini sendiri juga memiliki keterbatasan seperti kompleksitas, tingkat subjektivitas, kewajiban yang tidak terpenuhi, keterbatasan cash flow, serta biaya administrasi yang lebih tinggi. Meskipun akuntansi akrual ini memiliki keterbatasan, namun metode ini tetap dianggap lebih akurat dalam mencerminkan kinerja dan posisi keuangan perusahaan dibandingkan dengan metode akuntansi K. Next slide. Selanjutnya ada konsep ekonomi pendapatan serta perbedaan antara arus kas dan pendapatan yang dilaporkan. Dari data laporan keuangan PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk, perusahaan memiliki aset lancar yang cukup untuk membayar kewajiban lancarnya. Namun rasio cepatnya di bawah 1. Hal ini berarti perusahaan mungkin mengalami kesulitan untuk membayar kewajiban lancarnya jika tidak ada penjualan persediaan. PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk memiliki rasio utang terhadap aset dan rasio utang terhadap ekuitas yang relatif rendah. Hal ini berarti di mana perusahaan tidak terlalu bergantung pada pinjaman untuk membiayai operasinya sendiri. Dari hasil perhitungan dapat dilihat bahwa PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk ini memiliki perputaran persediaan yang cukup tinggi, yang berarti perusahaan dapat menjual persediaannya dengan cepat dan mengurangi biaya penyimpanan. Selanjutnya, perusahaan juga memiliki perputaran piutang yang tinggi, di mana perusahaan dapat menagih piutangnya dengan cepat dan meningkatkan arus kasnya sendiri. Namun, perusahaan juga memiliki perputaran aset tetap yang rendah, di mana hal ini berarti perusahaan tidak terlalu efektif dalam menggunakan aset tetapnya untuk menghasilkan penjualan. Dari analisis rasio keuangan dapat kita lihat bahwa PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk memiliki posisi keuangan yang cukup baik dari segi likuiditas dan solvabilitas, namun kurang baik dari segi rentabilitas dan aktivitasnya. Laba dilaporkan merupakan laba akuntansi yang dihitung berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum. Laba ini berasal dari selisih antara pendapatan kotor dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam menjalankan usahanya. Laba ini sering digunakan sebagai ukuran kinerja keuangan perusahaan dan dasar untuk menghitung pajak penghasilan. Next slide. Selanjutnya kita akan membahas tentang identifikasi nilai wajar. Pada hasil analisis laporan keuangan PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk tahun 2019 hingga tahun 2022, perusahaan menggunakan nilai wajar untuk aset dan liabilitasnya dengan yang diukur melalui laba rugi pada pengakuan awalnya. Kemudian untuk tahun 2021 dan 2022, perusahaan menambahkan penggunaan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya untuk liabilitasnya. Nilai wajar ini didapatkan dari kuotasi harga pasar, model arus kas diskonto, dan model penentuan harga opsi yang sewajarnya. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa perusahaan menggunakan nilai wajar untuk beberapa aset dan liabilitasnya. Mungkin itu saja materi dari saya, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Jadi selanjutnya akan saya lanjutkan menjelaskan kebutuhan dan teknik analisis akuntansi. Kebutuhan dan teknik analisis akuntansi. Analisis akuntansi dilakukan untuk menilai sejauh mana angka akuntansi perusahaan menggambarkan keadaan ekonomi yang sebenarnya. Dengan demikian, analisis perlu untuk mengidentifikasi sumber distorsi dalam laporan keuangan. Terdapat beberapa hal yang dapat dianalisis untuk mengidentifikasi distorsi pada laporan keuangan PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk tahun 2019 sampai 2022 sampai dengan 2022. Yang pertama ada standar akuntansi, penerapan prinsip akuntansi. Perusahaan menerapkan penyusunan laporan keuangan, dasar akuntansi, dan kebijakan akuntansi sesuai PSAK nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan. Diungkapkan bahwa semua laporan keuangan kecuali laporan arus kas disusun berdasarkan basis akrual yang menggunakan dasar akuntansi biaya historis. Namun ada beberapa akun yang disajikan berdasarkan pengukuran lain selain biaya historis sesuai masing-masing kebijakan akuntansinya. Tidak dapat dipungkiri bahwa perusahaan tidak menggunakan biaya historis, namun pengukuran ini sebenarnya
menimbulkan distorsi akibat pengukuran yang hanya pada harga perolehan awal, bukan nilai pasar kini, sehingga dapat mengurangi relevansi laporan keuangan perusahaan. Yang selanjutnya, yang kedua ada pengungkapan estimasi. Estimasi piutang tak tertagih dari tahun 2019 sampai dengan 2022 yang dilakukan oleh manajemen kemungkinan besar tidak ada kesalahan estimasi, karena estimasi penyisihan piutang ragu-ragu untuk menutupi kerugian dan piutang tak tertagih dari tahun ke tahun tidak ada kendala saat mengestimasi tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, sehingga dapat dikatakan relevan untuk estimasi tahun berikutnya dan tidak ada distorsi. Next slide. Baik, yang ketiga ada manajemen laba. Rekayasa laba, perusahaan kemungkinan besar tidak melakukan distorsi melalui manajemen laba, karena jika dilihat dari peningkatan laba bersih diikuti peningkatan arus kas operasi sehingga selalu sebanding. Namun untuk tahun 2020 yang laba bersihnya menurun cukup drastis disajikan dalam laporan keuangan tahun 2021 dengan nominal yang berbeda. Perusahaan melakukan penyajian kembali laporan keuangan pada catatan atas laporan keuangan. Perusahaan melakukan reklasifikasi yang sebagiannya dilakukan untuk menyesuaikan PSAK yang berubah pada laporan posisi keuangan, sedangkan sebagian lainnya mereklasifikasi pendapatan menjadi beban dan beberapa beban yang dipindah ke beban lainnya. Jika perusahaan melakukan penyajian kembali yang berdampak pada kenaikan atau penurunan laba, kemungkinan besar perusahaan sengaja melakukan manajemen laba. Namun kenyataannya pada perusahaan PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk ini labanya tidak berubah, sehingga dapat disimpulkan bahwa reklasifikasi di sini bukan sebagai tindakan dari manajemen laba, tetapi dalam rangka meningkatkan relevansi dan keandalan perusahaan untuk kedepannya. Baik, next slide. Jadi di sini rumus untuk mencari quick ratio, current ratio, dan cash ratio pada PT Garuda Putra Putri Jaya Tbk tahun 2019 dan 2022. Untuk rumus mencari quick ratio-nya, jumlah aset lancar dikurang persediaan dibagi dengan jumlah liabilitas jangka pendek, dan untuk current ratio-nya, jumlah aset lancar dibagi jumlah liabilitas jangka pendek, dan untuk cash ratio-nya, kas dan setara kas dibagi dengan jumlah liabilitas jangka pendek. Selanjutnya, next slide. Nah, di sini kita akan membahas bahasan yang sebelumnya dari quick ratio, current ratio, dan cash ratio. Aset lancar dan keandalannya untuk analisis untuk tahun 2019 sampai 2022, current ratio dikatakan baik karena berada di atas 1, menunjukkan perusahaan dapat membayarkan semua utang jangka pendeknya dengan aset lancar yang dimiliki sehingga kecil kemungkinan resiko keterlambatan. Selanjutnya ada tahun untuk quick ratio-nya tahun 2019 dan 2021 masih di bawah 1 sehingga perusahaan dianggap tidak mampu menunaikan atau membayar utang lancar dalam satu siklus operasi tertentu. Selanjutnya ada tahun 2020 dan 2022 quick ratio nilainya lebih dari 1, artinya perusahaan memiliki kemampuan untuk menunaikan kewajibannya. Dan yang terakhir untuk tahun 2019 dan sampai 2022 cash ratio nilainya masih di bawah 1, artinya perusahaan tersebut tidak dapat melunasi utang jangka pendeknya dengan baik karena kas yang dimiliki lebih rendah dari jumlah utangnya. Next slide. Manajemen kas dan implikasinya untuk analisis. Manajemen kas merupakan pengeluaran dana tunai atau kas suatu perusahaan, suatu organisasi. Manajemen kas merupakan bagian penting dari manajemen keuangan yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan, menghindari kekurangan kas yang dapat mengganggu aktivitas bisnis, dan mengoptimalkan penggunaan dana tunai agar dapat menghasilkan pengembalian investasi yang maksimal.
Pada laporan keuangan PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk, cash ratio tahun 2019 sampai dengan 2022, nilainya berada di bawah 1, yang berarti perusahaan tersebut tidak dapat melunasi utang jangka pendeknya dengan baik karena kas yang dimiliki perusahaan lebih rendah dari jumlah utangnya. Pada kas dan setara kas pada PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk tahun 2019 sampai dengan 2022 selalu meningkat, yang artinya likuiditas meningkat, hal yang bagus dalam konteks keuangan perusahaan atau entitas yang bersangkutan. Ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan untuk menghasilkan lebih banyak uang tunai dari operasi dan investasi dibandingkan dengan pengeluarannya, sehingga sangat berpengaruh pada likuiditas perusahaan. Next slide. Selanjutnya ada piutang, cadangan piutang, tak tertagih, dan sekuritas. Dalam laporan keuangan PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk, piutang usaha merupakan jumlah uang yang harus dibayarkan suatu bisnis kepada bisnis lain karena menjual produk atau jasa atau memberikan uang muka. Cadangan piutang tak tertagih merupakan upaya untuk memperkirakan kerugian yang mungkin terjadi jika suatu perusahaan tidak membayarkan utangnya. Sedangkan sekuritas piutang merupakan proses konversi piutang menjadi surat berharga. Dalam laporan keuangan PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk, piutang usaha perseroan pada tahun 2019 tercatat sebesar 482,92 miliar. Jumlah tersebut dibandingkan periode yang sama tahun lalu meningkat sebesar 443,67 miliar, dan pada tahun 2020 piutang perseroan meningkat sebesar 6,39% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sebesar total 514 miliar, sedangkan piutang usaha tahun 2021 tercatat sebesar 614,7 miliar dan meningkat 19,52% dibandingkan tahun 2020. Dan pada tahun 2022, piutang usaha perseroan meningkat sebesar 15,28% year on year dengan jumlah mencapai 772 miliar. Next slide. Metode persediaan alternatif. Metode persediaan FIFO merupakan metode persediaan di mana unit pertama yang dibeli adalah unit pertama yang terjual. Ketika harga meningkat, metode FIFO dapat menghasilkan laba kotor yang lebih tinggi karena biaya persediaan dan penjualan yang lebih rendah pada harga pasar saat ini. Selain itu, peningkatan laba kotor dengan metode FIFO juga dapat menghasilkan laba sebelum pajak yang lebih tinggi dan mengakibatkan peningkatan kewajiban pajak. Selanjutnya, metode LIFO merupakan metode untuk menentukan bahwa unit terakhir yang dibeli adalah unit pertama yang terjual. Efek nyata dari metode persediaan LIFO adalah mengurangi kewajiban pajak selama periode kenaikan harga. Metode biaya rata-rata mengasumsikan bahwa unit terjual terlepas dari pesanan pembelian dan menghitung harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan dihitung dengan mengambil rata-rata tertimbang dari total harga pokok barang tersedia untuk dijual, kemudian dibagi dengan jumlah unit yang tersedia untuk dijual. Berdasarkan laporan keuangan PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk, perusahaan ini menggunakan metode persediaan rata-rata tertimbang, sedangkan menurut informasi masyarakat, perusahaan ini berencana mengubah metode persediaannya menjadi metode just in time pada tahun 2022. Slide. Menginterpretasikan valuasi dan alokasi biaya atas aset dan sumber daya alam pabrik. Penilaian sumber daya alam atau aset yang digunakan dalam konteks perusahaan melibatkan hal untuk mengonsumsi sumber daya alam seperti kendaraan, bangunan, dan peralatan.
Garuda Food Putra Putri JTBK mencatat aset tetap ini dengan nilai historis, termasuk biaya perolehan dan biaya terkait setelah pengakuan awal. Nilai aset tetap ini dikurangi dengan akumulasi penyusutan, amortisasi, dan kerugian penurunan nilai. Proses penyusutan dimulai ketika aset tetap digunakan sesuai dengan tujuannya. Pengurangan nilai aset tetap meliputi penghapusan berbagai aset dengan kerugian penghapusan aset tetap pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing 4.380.220.665 rupiah dan 12.250.785.569 rupiah. Selain itu terdapat penghapusan sebesar 51.221.432 rupiah dengan harga perolehan awal sebesar 64.268 rupiah dan akumulasi penyusutan sebesar 12.986.050 rupiah yang terjadi akibat kebakaran di salah satu pabrik perusahaan yang beralokasi di Pati, Jawa Tengah pada tanggal 31 Desember 2022. Nilai perolehan aset tetap yang mencapai akumulasi penyusutan penuh tetapi masih digunakan adalah sebesar 742.382.973 rupiah dibandingkan dengan 757.438.758.100 rupiah pada tahun 2021. Sebagian besar bangunan mesin dan peralatan berada dalam tahap penyelesaian yang diperkirakan akan selesai pada tahun 2023 dengan persentase penyelesaian berkisar antara 0% hingga 99%. Next slide. Aset tak berwujud dan pengungkapannya. Hasil analisis yang dilakukan pada laporan keuangan PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 mengenai aset tidak berwujud, yaitu yang pertama, perusahaan mengungkapkan adanya aset tak berwujud dari tahun 2019 hingga 2022 baik pada laporan posisi keuangan maupun catatan atas laporan keuangan. Namun ada sedikit perbedaan penyajian akun, yaitu pada tahun 2019 hanya disajikan akun aset tidak berwujud di mana goodwill digabung dalam akun ini. Pada tahun 2020 disajikan akun aset tak berwujud dan akun goodwill. Sedangkan pada tahun 2021 dan 2022 disajikan akun merek dan akun goodwill. Selanjutnya, yang kedua, perusahaan mengungkapkan informasi amortisasi aset tak berwujud pada tahun 2019 dan 2020 menggunakan metode garis lurus yang diestimasikan selama 3-20 tahun. Sedangkan pada tahun 2021 dan 2022, perusahaan mengungkapkan informasi amortisasi merek yang dimulai dari tahun 2021 dengan menggunakan metode garis lurus yang diestimasikan selama 30 tahun. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tahun 2019 dan 2020 aset tak berwujud dan yang diamortisasikan dapat dihapus atau masa manfaatnya habis pada tahun 2021 dan diganti menjadi amortisasi merek hingga tahun 2022. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Lisda. Langsung saja kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu analisis aktivitas investasi.
di mana di sini kita menganalisis mengenai rasio keuangan. Yang pertama itu ada rasio likuiditas, yang mana di sini di layar ditampilkan ada jumlah aset lancar, jumlah liabilitas jangka pendek, persediaan dan kas, dan juga setara kas, yang mana sudah dijelaskan oleh teman kami tadi sebelumnya. Lanjut. Yang kedua yaitu rasio profitabilitas. Di sini dicantumkan ada aset, kemudian pendapatan, ekuitas, dan juga laba tahun berjalan. Nah, dari data tersebut kita yang pertama itu mencari net profit margin dengan rumus laba tahun berjalan dibagi dengan pendapatan dikali 100%. Kemudian untuk return on equity itu rumusnya laba tahun berjalan dibagi dengan aset dikali 100%. Kemudian return on investment itu rumusnya laba tahun berjalan dibagi ekuitas dikali 100%. Dan terakhir itu ada rasio solvabilitas. Di situ juga ada data mengenai aset, jumlah liabilitas, dan juga ekuitas. Dari data tersebut kita dapat mencari debt to asset ratio, yang mana rumusnya adalah jumlah liabilitas dibagi dengan aset, dan terakhir debt to equity ratio dengan rumus liabilitas dibagi dengan ekuitas. Nah, jadi dalam menganalisis laporan keuangan untuk investasi antar perusahaan, perlu adanya pembuatan tabel seperti yang sebelumnya dengan melalui analisis rasio keuangan, yang mana terdapat beberapa rasio, yaitu yang pertama tadi rasio likuiditas, kemudian profitabilitas, dan juga solvabilitas. Nah, jadi pada rasio likuiditas tersebut dapat menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar utang berjangka pendek. Kemudian rasio solvabilitas itu merupakan analisis rasio keuangan yang dapat mengetahui kemampuan perusahaan membayar kewajiban ketika perusahaan tersebut dilikuidasi. Dan terakhir rasio profitabilitas itu analisis yang mampu menunjukkan kemampuan perusahaan mampu mendapatkan laba baik lewat penjualan aset ataupun modal sendiri. Lanjut masuk ke implikasi dari metode akuntansi pembelian dan penyatuan untuk kombinasi bisnis. Sebelum kita masuk ke analisis, kita ketahui dulu bahwa kombinasi bisnis merupakan tindakan perusahaan yang melibatkan penggabungan atau pembelian sebagian besar ekuitas seperti saham dari perusahaan lain. Dalam bidang akuntansi, terdapat dua metode yang digunakan untuk mencatat aktivitas yang terkait dengan kombinasi bisnis, yaitu yang pertama metode pooling of interest, dan yang kedua metode purchase atau sering disebut juga sebagai metode akuisisi, yang mana tersebut sesuai dengan PSAK 22 yang mengadopsi IFRS 3 dan FASB nomor 141. Jadi kombinasi bisnis hanya dapat dicatat menggunakan metode pembelian yang sekarang lebih sering disebut sebagai metode akuisisi. Metode ini mencatat perbedaan antara harga yang dibayarkan dan nilai wajar aset bersih sebagai goodwill. Jadi dalam implikasinya, PT Garuda Putra Putri Jaya Tbk mencatat kombinasi bisnis menggunakan metode akuisisi. Sebagaimana dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan, imbalan yang ditransfer untuk mengakuisisi entitas merupakan sejumlah nilai wajar aset yang ditransfer, liabilitas yang diakui yang sebelumnya dimiliki oleh pemilik entitas yang diakuisisi, dan juga saham atau ekuitas yang diterbitkan oleh grup. Imbalan tersebut juga mencakup nilai wajar aset atau liabilitas yang timbul dan dari persyaratan pembayaran tambahan yang bersyarat.
Biaya yang terkait dengan akuisisi dicatat ketika terjadi transaksi. Aset, liabilitas, dan juga liabilitas bersyarat dalam kombinasi bisnis dinilai awalnya pada nilai wajar pada tanggal akuisisi. Biaya-biaya yang timbul dari akuisisi secara langsung dibebankan ke dalam akun beban penjualan, umum, dan juga administrasi. Nah, jadi jika terjadinya perubahan dalam nilai wajar, perubahan tersebut dicatat dalam laporan laba rugi sesuai dengan PSAK 71. Goodwill yang diakui dalam perusahaan ini tidak diamortisasi, akan tetapi harus diuji setiap tahun untuk penurunan nilainya. Adapun beberapa perusahaan yang pernah melakukan kombinasi bisnis dengan PT Garuda Putra Putri Jaya Tbk ini adalah PT Tudung Putra Putri Jaya, PT Garuda Food Jaya, dan juga PT Garuda Food Beverage Jaya. Jadi goodwill merupakan selisih antara harga pembelian perusahaan yang diakuisisi dan nilai wajar aset bersih yang teridentifikasi. Nilai ini mewakili nilai aset tidak berwujud, perusahaan yang diakuisisi yang tidak dapat diidentifikasi dan diakui secara individual, seperti pengenalan merek yang kuat, basis pelanggan setia, tenaga kerja dan keahlian yang berpengalaman, teknologi eksklusif, serta hubungan yang kuat dengan pemasok dan juga pemangku kepentingan lainnya. Goodwill akan dicatat sebagai aset di neraca perusahaan pengakuisisi. Akan tetapi goodwill tidak dapat diamortisasi. Akan tetapi harus diuji penurunan nilainya setiap tahun. Perusahaan yang mengakuisisi wajib menilai apakah nilai wajar goodwill sudah turun di bawah nilai bukunya. Jika hal itu terjadi, maka perusahaan yang mengakuisisi tersebut harus mencatat kerugian atas penurunan nilai tersebut. Goodwill dapat memberikan perusahaan yang mengakuisisi sejumlah keunggulan kompetitif, seperti meningkatnya pangsa pasar, akses ke pelanggan dan pemasok baru, pengenalan merek yang lebih baik, peluang menjualan silang, serta skala ekonomi. Akan tetapi, goodwill dapat sulit untuk dinilai dan dapat mengalami penurunan nilai jika perusahaan yang mengakuisisi tidak berhasil mengintegrasikan perusahaan yang diakuisisi ke dalam operasionalnya. Pada laporan keuangan PT Garuda Putra Putri Jaya Tbk tahun 2019, tercatat goodwill sebesar Rp29.186.317 pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Sedangkan pada tahun 2020, goodwill meningkat sebesar 736 miliar dikarenakan akuisisi PT Mulia Boga Raya Tbk. Dan pada tahun 2021 hingga 2022, PT Garuda Putra Putri Jaya Tbk mengalami penurunan nilai aset jangka panjang sehingga perseroan tidak mencatatkan goodwill. Penurunan nilai aset jangka panjang pada tahun 2021 disebabkan oleh penurunan nilai aset tetap sebesar 203,6 miliar. Sedangkan penurunan nilai aset jangka panjang pada tahun 2022 disebabkan oleh penurunan aset pajak tangguhan sebesar 8,41 miliar dan penurunan nilai aset tetap sebesar 17,19 miliar akibat dampak kenaikan akumulasi penyusutan tentang properti. Next slide. Kemudian ada efek derivatif, yang mana derivatif merupakan instrumen keuangan yang nilai atau peluang keuntungannya dikaitkan dengan kinerja aset lain seperti saham, obligasi, atau komoditas. Efek derivatif dapat digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk lindung nilai atau melindungi risiko perubahan harga aset yang mendasarinya. Kemudian aplikasi keuntungan atau meningkatkan potensi keuntungan dari aset yang mendasarinya. Kemudian investasi dan juga struktur portofolio atau meningkatkan efisiensi portofolio. Selain itu, derivatif juga mempunyai implikasi penting terhadap analisis keuangan.
Adapun efek turunan yang dapat mempengaruhinya itu yaitu keuntungan bersih dari derivatif dapat menghasilkan pendapatan atau beban, kemudian aset dan liabilitas, dikarenakan derivatif dapat dicatat sebagai aset atau liabilitas. Sekuritas derivatif terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu kontrak berjangka atau kontrak untuk membeli atau menjual aset pada harga tertentu dan pada tanggal tertentu di masa depan. Dan kedua, ada opsi atau kontrak yang diberikan kepada pemegangnya mempunyai hak untuk membeli atau menjual suatu aset pada harga tertentu. Harga tertentu pada tanggal tertentu di masa yang akan datang atau sebelum tanggal tertentu di masa depan. Selanjutnya, implikasi kuantitatif, yaitu implikasi yang dapat diukur secara kuantitatif seperti dampak terhadap laba bersih, aset, liabilitas, serta risiko. Dan terakhir, implikasi kualitatif, yaitu implikasi yang tidak dapat diukur serta kuantitatif seperti tujuan penggunaan derivatif, risiko yang terkait dengan derivatif, dan efektivitas derivatif surat berharga dalam mencapai tujuan. Next slide. Opsi nilai wajar untuk aset dan liabilitas keuangan. Nah, jadi hasil analisis pada laporan keuangan PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk tahun 2019 hingga 2022 adalah perusahaan menggunakan nilai wajar untuk aset dan liabilitasnya yang mana diukur melalui laba rugi pada pengakuan awalnya. Kemudian untuk tahun 2021 dan juga 2022, perusahaan menambahkan penggunaan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain untuk liabilitasnya. Nilai wajar didapatkan dari kuotasi harga pasar, model arus kas, diskonto, dan model penentuan harga opsi yang sewajarnya. Perusahaan menggunakan opsi nilai wajar untuk beberapa aset dan liabilitasnya, serta mengungkapkan nilai wajarnya secara rinci. Perusahaan mengungkapkan rincian nilai wajar melalui tabel perbandingan nilai tercatat dan nilai wajar dengan besaran nominal yang sama. Pada tahun 2021 dan 2022, perusahaan mengungkapkan pengukuran nilai wajar dengan level hierarki, di mana menggunakan dua level berupa level 1 yaitu berdasarkan harga yang tersedia di pasar aktif, dan level 3 berdasarkan transaksi pasar yang tidak dapat diobservasi dan menggunakan asumsi. Jadi pada PT Garuda Food, aset dan liabilitasnya diukur dengan nilai wajar input pada level 3, kecuali untuk kas dan setara yang diukur dengan input pada level 1, sedangkan input pada level 2 tidak ada. Hal ini berarti aset dan liabilitas yang diukur dengan nilai wajar input pada level 3 lebih dari 50% daripada input level 1. Nah, dengan demikian, pengukuran nilai wajar perusahaan hanya kurang dapat diandalkan dikarenakan banyaknya menggunakan asumsi yang kemungkinan dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu. Lanjut, kita masuk ke materi analisis imbal hasil investasi. Analisis imbal hasil investasi ini dilakukan untuk mengukur seberapa efektif kinerja investasi yang dikeluarkan perusahaan dalam menghasilkan laba perusahaan. Analisis pada PT Garuda Putra Putri Jaya Tbk dapat menggunakan pengukuran ROI dengan rumus sebagai berikut. Nah, jadi untuk rumus ROI ini ada laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aset dikali 100%. Seperti tabel yang sudah tertera di layar, dapat disimpulkan bahwa perhitungan di atas apabila ROI semakin tinggi, maka semakin menguntungkan pula perusahaan tersebut. Namun ternyata imbal hasil investasi perusahaan tidak stabil, yang mana mengalami penurunan yang drastis pada tahun 2020 saat kondisi pandemi COVID-19, dan kemudian naik kembali setelah kondisi pandemi mereda pada tahun 2021, serta mengalami sedikit penurunan kembali pada tahun 2022. Nah, jadi dengan demikian, perusahaan diharapkan sebaiknya melakukan evaluasi pada kegiatan operasionalnya untuk mengembalikan dan meningkatkan imbal hasil investasinya. Next slide.
Berikutnya, analisis aktivitas operasi, yaitu konsep pengukuran pendapatan. Pada PT Garuda Putra Putri Jaya Tbk menggunakan prinsip pengakuan pendapatan saat terjadinya aliran kas masuk, baik secara tunai ataupun non-tunai. Hal ini sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 72, yaitu pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Nah, jadi PSAK ini menyatakan bahwa pendapatan harus diakui saat entitas telah memenuhi kewajiban pelaksanaannya dalam kontrak dengan pelanggan. Kewajiban pelaksanaannya merupakan janji entitas untuk mentransfer barang atau jasa yang berbeda kepada pelanggan. Mungkin sekian materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Leona. Baik, selanjutnya mengenai biaya bunga. Jadi biaya bunga ini merupakan beban yang timbul karena penggunaan dana pinjaman. Nah, analisis biaya bunga ini digunakan untuk mengukur dua hal, yaitu tingkat utang perusahaan dan juga rasio ICR atau interest coverage ratio, atau bisa juga disebut sebagai besarnya kemampuan perusahaan membayar bunga yang disebut sebagai rasio ICR ini. Nah, untuk tingkat utang perusahaan, pengukurannya ini dilihat dari biaya bunga setiap periode pada laporan laba rugi. Jadi apabila biaya bunga semakin tinggi, maka tingkat utang perusahaan juga semakin tinggi, dan begitupun sebaliknya. Nah, jadi di sini sudah ada data dari tahun 2019 hingga tahun 2022. Nah, di laporan keuangan PT Garuda Food dapat dilihat ada biaya bunganya berada di akun beban keuangan pada laporan laba rugi. Nah, untuk tahun 2019 dan 2020 ada lagi rincian biaya bunganya yang dilihat di catatan atas laporan keuangan pada bagian penghasilan dan beban keuangan. Jadi berdasarkan data tersebut, biaya bunga meningkat dari tahun 2019 hingga tahun 2021 dan menurun pada tahun 2022. Nah, untuk peningkatan ini bisa disebabkan oleh kenaikan jumlah pinjaman jangka pendek dan tingkat suku bunga, dan begitupun sebaliknya untuk penyebab penurunan biaya bunga. Nah, dengan demikian, berarti PT Garuda Food itu lebih banyak mengalami peningkatan biaya bunga sekaligus utang yang dapat meningkatkan risiko keuangan perusahaan karena harus mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk membayar utang. Kemudian pengukuran yang kedua dengan rasio ICR atau interest coverage ratio, di mana di sini ada rumusnya. Rumusnya itu laba sebelum bunga dan pajak atau yang dinamakan EBIT dibagi beban bunga. Nah, jadi pengukurannya ini dilihat dari rumus yang hasil rasionya dianggap baik jika minimal hasilnya 2-3 kali. Nah, di sini sudah ada datanya dari tahun 2019 sampai 2022. Hasil pengukurannya menunjukkan bahwa di laporan keuangan PT Garuda Food, perusahaan memiliki kemampuan untuk membayar bunga atas pinjamannya dengan rata-rata hasilnya itu di atas 3 kali. Jadi walaupun pada tahun 2020 hasil rasio ICR-nya sempat menurun karena laba perusahaan kan menurun akibat dampak pandemi COVID-19, perusahaan tetap mampu mempertahankan kondisi keuangannya yang sehat untuk membayar bunga melalui pendapatannya. Dengan demikian, perusahaan ini tetap bisa dikatakan memiliki pendapatan bisnis yang dapat diandalkan dan konsisten. Next slide. Selanjutnya yaitu tentang akuntansi pajak penghasilan. Jadi analisis dari akuntansi PPH ini tujuannya untuk membantu perusahaan dalam perencanaan strategis untuk mengelola kewajiban perpajakan dengan cara yang efisien, memanfaatkan insentif perpajakan yang tersedia, dan mengurangi dampak pajak yang tidak perlu. Nah, pada PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk ini, pencatatan transaksi keuangannya itu menggunakan metode akuntansi akrual, di mana ini akan menimbulkan konsekuensi pajak yang lebih tinggi. Jadi analisisnya ini
Gunakan dua cara, ada yang perbandingan beban PPh setiap periode laporan dan juga perbandingan beban PPh dan penjualan. Untuk perbandingan beban PPh setiap periode laporan, di sini ada datanya dari tahun 2019 sampai tahun 2022. Yang berdasarkan data tersebut bisa dilihat bahwa beban PPh PT Garuda Food itu mengalami penurunan pada tahun 2020 dan meningkat kembali pada tahun 2021 hingga 2022. Nah, penurunan beban PPh itu bisa disebabkan oleh turunnya laba bersih sebelum pajak penghasilan, dan begitupun sebaliknya untuk peningkatan beban PPh. Yang kedua, pengukuran perbandingan beban PPh dan penjualan ini untuk mengetahui persentase beban PPh terhadap pendapatan atau penjualan. Jadi, semakin rendah persentase, maka semakin efisien perusahaan dalam mengelola kewajiban perpajakannya. Di sini sudah ada datanya dari tahun 2019 hingga tahun 2022. Nah, berdasarkan persentase tersebut, PT Garuda Food itu memiliki risiko pajak yang sangat tinggi pada tahun 2019 dibandingkan tahun lainnya. Nah, beban PPh di tahun 2021 itu tahun 2019 itu tidak sebanding dengan penjualannya yang rendah daripada tahun 2021 yang beban PPh-nya itu lebih rendah dan penjualannya lebih tinggi daripada tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2021 persentasenya lebih tinggi daripada tahun 2022 yang mana beban PPh dan penjualan tahun 2021 lebih rendah sehingga memiliki risiko pajak yang tinggi juga. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perusahaan ini kurang memiliki perencanaan strategis pada tahun 2019 dan 2021 di mana perusahaan ini dikatakan kurang baik dalam mengelola pajak, sedangkan pada tahun 2020 dan 2022 perusahaan itu dikatakan baik dalam mengelola pajaknya. Next slide. Selanjutnya pada bab 7 yaitu tentang menganalisis arus kas. Jadi sini ada 3 macam aktivitas dari arus kas, yaitu aktivitas operasi, investasi, dan juga pendanaan. Untuk yang pertama, aktivitas operasi ini merupakan arus kas yang dihasilkan dari kegiatan operasional perusahaan seperti penjualan barang atau jasa, penerimaan piutang, pembayaran utang, dan pembayaran beban. Yang kedua, dari aktivitas investasi, ini merupakan arus kas yang dihasilkan dari kegiatan investasi perusahaan seperti perolehan aset tetap, perolehan investasi, dan penjualan aset tetap. Dan yang ketiga, aktivitas pendanaan itu merupakan arus kas yang dihasilkan dari kegiatan pendanaan perusahaan seperti penerimaan pinjaman, pengeluaran dividen, dan pembelian kembali saham. Next slide. Nah, di sini ada pelaporan arus kas berdasarkan aktivitas bisnis pada PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk periode 2019 sampai 2022. Di sini sudah ada datanya bahwa dapat dilihat arus kas bersih dari aktivitas operasi pada PT Garuda Food mengalami peningkatan sebesar kurang lebih 15,77% dari tahun 2019 ke tahun 2022. Peningkatan ini diperkirakan disebabkan oleh pertumbuhan pendapatan dan laba bersih perusahaan. Kemudian arus kas bersih dari aktivitas investasi PT Garuda Food ini mengalami kenaikan sekitar sebesar 54,6% dari tahun 2019 ke 2022. Yang peningkatannya ini disebabkan oleh penurunan perolehan aset tetap dan aset tak berwujud. Kemudian disebabkan oleh peningkatan perolehan aset tetap dan aset tak berwujud. Dan yang ketiga, arus kas bersih dari aktivitas pendanaan PT Garuda Food ini mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2022 sebesar 43,79%. Penurunan ini disebabkan oleh peningkatan penerimaan utang bank dan peningkatan pembayaran dividen kas. Kemudian, next slide.
Selanjutnya, pada bab 9 yaitu tentang menganalisis prospektif. Analisis prospektif di sini adalah proses untuk memprediksi atau memperkirakan kondisi keuangan perusahaan di masa depan. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan data historis perusahaan dan faktor-faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan di masa depan. Nah, analisis ini bisa dilakukan dengan berbagai metode, contohnya seperti analisis tren, analisis regresi, dan analisis skenario. Next slide. Nah, di sini ada analisis proyeksi laporan laba rugi, neraca, dan juga laporan arus kas. Nah, untuk yang pertama, analisis proyeksi laporan laba rugi PT Garuda Food. Di sini ada data laba bersih dari tahun 2019 hingga tahun 2022. Dapat dikatakan bahwa pada tahun 2020 terjadi penurunan laba bersih yang berasal dari dampak perusahaan Garuda Food terkena dampak dari pandemi COVID-19 yang telah memberikan dampak negatif terhadap perekonomian Indonesia maupun perusahaan PT Garuda Food. Jadi seperti ada pembatasan mobilitas masyarakat dan penurunan daya beli masyarakat yang telah menyebabkan penurunan penjualan perusahaan pada saat itu. Selain itu juga ada kenaikan harga bahan baku seperti minyak sawit, gula, dan tepung yang berdampak negatif juga pada biaya produksi perusahaan. Sehingga peningkatan biaya produksi ini tidak sepenuhnya diimbangi oleh kenaikan harga jual produk yang mengakibatkan laba bersihnya lebih rendah daripada tahun-tahun yang lainnya. Kemudian, laba bersih pada tahun 2019 dan pada tahun 2021 dan 2022 ini mengalami peningkatan yang disebabkan oleh dua faktor, yaitu peningkatan penjualan maupun peningkatan efisiensi operasional. Nah, di faktor pertama, peningkatan penjualan ini sekitar 13,1% meningkat. Dan yang peningkatan ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti perkembangan ekonomi Indonesia, peningkatan daya beli masyarakat, maupun peluncuran produk-produk baru dari perusahaan Garuda Food. Kemudian untuk faktor kedua yaitu peningkatan efisiensi operasional. Ini PT Garuda Food terus berupaya meningkatkan efisiensi operasionalnya seperti dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi dan sumber daya manusia, sehingga peningkatan efisiensi ini berdampak positif pada laba bersih perusahaan. Kemudian, analisis yang kedua yaitu menganalisis proyeksi laporan neraca PT Garuda Food. Nah, di sini ada data dari tahun 2019 hingga tahun 2022 untuk total aset untuk total asetnya. Nah, kemudian untuk total aset di tahun 2019 hingga tahun 2020 dapat dilihat bahwa selalu menaik, sehingga dapat dikatakan faktor-faktor yang mengakibatkan total aset di PT Garuda Food naik karena dua faktor, yaitu peningkatan penjualan dan peningkatan investasi. Peningkatan penjualan itu sendiri seperti karena adanya peningkatan piutang usaha dan juga persediaan perusahaan. Kemudian untuk faktor yang kedua yaitu peningkatan investasi, di mana PT Garuda Food itu terus berinvestasi untuk meningkatkan kapasitas produksi dan juga ekspansi pasar. Investasi ini yang menyebabkan peningkatan aktiva tetap dan juga aset lain-lain perusahaan meningkat. Sehingga dapat dikatakan bahwa hasil dari analisis proyeksi laporan neraca PT Garuda Food ini semua keempat periode ini mengalami peningkatan yang stabil, sehingga dapat dikatakan bahwa di masa depan perusahaan mengalami laporan keuangan yang stabil pada laporan neracanya. Next slide. Di sini ada analisis proyeksi laporan arus kas untuk data dari tahun 2019 hingga tahun 2022. Ini adalah arus kas bersih, di mana
tadi sudah dijelaskan juga di sebelumnya di bab 7 untuk analisis arus kas bahwa tahun 2020 mengalami penurunan yang penurunannya ini bisa disebabkan oleh dua faktor, yaitu penurunannya disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 karena karena pandemi COVID-19 ini memberikan dampak yang negatif pada perusahaan PT Garuda Food. Karena pembatasan mobilitas masyarakat dan penurunan daya beli masyarakat lah yang menyebabkan penurunan penjualan pada PT Garuda Food. Kemudian pada tahun 2021 itu arus kasnya semakin menurun. Ini dikarenakan adanya penurunan penjualan dan juga peningkatan pembayaran dividen, sehingga arus kas bersih di tahun 2021 semakin menurun. Kemudian pada tahun 2022 arus kas mulai menaik kembali. Next slide. Kemudian selanjutnya yaitu melakukan analisis sensitivitas. Jadi analisis sensitivitas ini maksudnya adalah model keuangan yang memungkinkan untuk memahami pengaruh fluktuasi variabel-variabel tertentu terhadap profitabilitas bisnis perusahaan PT Garuda. Jadi misalnya kita ingin mengetahui apa yang akan terjadi jika terjadi penurunan penjualan sebesar 10% atau bagaimana memahami dampak dari kenaikan biaya bahan baku sebesar 5%. Nah, di sini ada rumusnya, persenan perubahan nilai penjualan dibagi persenan perubahan biaya bahan baku dikali 100%. Nah, jadi dari perhitungan yang tersebut dapat terlihat bahwa setiap penurunan 1% pada penjualan PT Garuda Food akan menyebabkan kenaikan sebesar 0,5% pada biaya bahan bakunya. Hal ini bisa disebabkan oleh penurunan pendapatan yang tidak sebanding dengan penurunan biaya. Next slide. Oke, jadi sebelum kami menutup presentasi kami buat kesimpulan. Jadi kesimpulan dari analisis laporan keuangan pada PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk untuk tahun 2019 hingga tahun 2020 disimpulkan bahwa perusahaan memiliki kinerja keuangan yang cukup baik dengan pertumbuhan yang stabil, kecuali pada tahun 2020 di mana perusahaan mengalami terkena dampak pandemi COVID-19. Nah, perusahaan memiliki kemampuan untuk menghasilkan pendapatan, laba bersih, dan arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya dan untuk berinvestasi dalam pertumbuhan. Namun, perusahaan PT Garuda Food juga perlu meningkatkan efisiensi operasionalnya untuk meningkatkan margin laba dan meningkatkan nilai pemegang saham. Selain itu, perusahaan juga perlu mewaspadai beberapa risiko yang dapat mempengaruhi kinerjanya, seperti risiko ekonomi makro, risiko persaingan, dan juga risiko operasional. Nah, itu saja presentasi dari kami, kelompok 5. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.